Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Surah yang ke-33 Al-Ahzab ayat yang ke-70 dan 71. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan kita menjaga dan mengontrol lisan kita, segala sesuatu yang akan kita keluarkan dari lisan kita ini, itu menjadi salah satu tolok ukur benar atau tidaknya iman kita, sempurna atau tidak sempurnanya iman kita. Makanya Bapak Ibu, kata-kata qaulan sadida itu, perintah untuk menjaga lisan itu diawali dengan kata iman dan bahkan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang mengaku beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang benar. Jadi kemampuan kita menjaga ucapan kita itu menjadi tolok ukur sempurna atau tidaknya iman kita nanti. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tegaskan dalam hadis beliau, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka ucapkan ucapan yang benar. Kalau mau ngomong, sampaikan ucapan yang benar, aw liyasmut. Kalau tidak mampu memilih ucapan-ucapan yang benar, lebih baik diam, kata Rasulullah. Dan dalam maknanya Bapak Ibu, man kana yu'minu billah, kata iman di situ, kata para muhadditsin, kata para ahli hadis, siapa yang benar-benar sempurna imannya. Jadi kesempurnaan iman kita itu tergantung pada salah satunya ucapan yang keluar dari lisan kita. Dan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan dengan hari akhir? Karena semua yang kita ucapkan itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita dalam surah yang ke-50 Qaf ayat yang ke-18 misalnya, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun yang terucap dari lisan kita illa ladaihi raqibun atid, kecuali semua itu dalam kontrol, dalam pengawasan malaikat raqib dan atid. Jadi apapun yang kita ucapkan, semuanya itu diawasi, semuanya itu dikontrol, dan semua itu bahkan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Di mana dicatatnya Ustaz? Di kitabun marqum. Dalam ayat lain disebutkan, dalam ayat lain disebutkan kitabun hafiz. Jadi apapun yang terucap dari lisan kita itu akan dicatat dan akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perintahnya yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-70 ini, untuk melihat dan menjaga stabilitas keimanan dan ketakwaan kita itu, kata Allah, wa qulu qawlan sadida, jaga ucapanmu.
Kalau mau ngomong, maka ucapkan ucapan-ucapan yang benar. Qaulan sadida. Apa qaulan sadida itu? Bapak Ibu, di dalam Al-Quran ada beberapa qaul yang disebutkan oleh Allah. Ada qaulan ma'rufa, ada qaulan khaira, ada qaulan sadida, ada qaulan layyina, bahkan juga ada qaulan karima. Di ayat lain disebutkan oleh Allah, di ayat ini disebutkan oleh Allah qaulan sadida. Apa yang qaulan sadida itu? Sadid itu Bapak Ibu berasal dari kata suddah. Suddah itu makna dasarnya adalah bendungan. Maka kini sekarang kita lihat nilai dan karakteristik dari bendungan itu. Bendungan itu apa? Bendungan itu tempat yang kokoh Bapak Ibu. Tempat yang kokoh untuk apa? Untuk menyimpan air. Kan itu bendungan. Untuk menyimpan sesuatu yang kemudian dialirkan sedikit demi sedikit. Ketika bendungan ini benar-benar kokoh dan air yang keluar dari situ dikontrol, maka air itu akan memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat. Dia akan memberikan manfaat ke tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau sebaliknya, ketika bendungan itu jebol, maka airnya akan meluap, airnya akan melimpah, bahkan airnya itu bisa menjadi air bah yang akan menenggelamkan satu kampung. Ini hebat. Nah, qaul yang sadid itu bagaimana? Qaul yang sadid yang dimaksud di sini adalah qaul-qaul yang punya dasar yang kokoh. Maka apapun yang akan kita keluarkan dari lisan kita, pastikan kalimat-kalimat yang keluar itu punya argumentasi yang kuat, punya dasar yang kuat, punya dalil yang kuat, punya hujjah yang kuat. Sehingga ketika qaul itu terucap dari lisan kita, maka dia akan memberikan makna di tengah-tengah masyarakat. Dia akan memberikan manfaat dan maslahat di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau sebaliknya, dinding ini jebol, kontrol kita terhadap lisan kita itu kita lepaskan, maka qaul-qaul yang keluar itu bukan lagi qaul-qaul yang sadid. Bukan lagi qaul yang sadid, bukan lagi qaul yang penuh makna, tapi qaul-qaul yang akan menghantam dan bahkan merusak di tengah-tengah masyarakat. Ini luar biasanya. Maka banyaklah kemudian Bapak Ibu qaul-qaul yang membuat orang bercakap di tengah-tengah masyarakat. Itu kalimat-kalimat yang membuat orang bertangka, kalimat-kalimat yang membuat orang bergaduh renyo. Saketek yang awak keluarkan, tapi itu membuat orang pacah renyo. Karena berisi adu domba, karena berisi fitnah, karena berisi gunjing, dan bahkan bukan hanya sekedar itu. Kalau tidak langsung bersentuhan dengan orang lain, misalnya kata-kata yang kita keluarkan itu tidak punya dasar, tidak punya dalil, bahkan kalau istilahnya otalapau. Ya, otalapau. Kalimat itu keluar sembarang, saya tidak punya nilai. Bahkan kalimat-kalimat yang keluar itu kata-kata yang kotor, itu juga akan menimbulkan efek buruk di tengah-tengah masyarakat. Beberapa bulan terakhir ini kita dihebohkan Bapak Ibu bahwa ada konten-konten kreator, dan itu di negeri kita yang kita cintai, sangat disayangkan. Kenapa itu harus keluar? Kenapa kata-kata kotor itu dijadikan bahan untuk menghibur orang lain, untuk membuat orang lain ketawa? Apakah hanya itu tujuan kreator, tujuan kreasi kita itu, tujuan konten kita itu? Apalagi kita di Minang ini, kita memegang falsafah adai basandi syarak basandi kitabullah. Syarak mengatur adai memakai. Maka apa yang dipakai dalam adat kita, adat kebiasaan dan apa yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, mestinya diselaraskan dengan syarak yang kita pegang, dengan nilai-nilai ajaran agama yang kita pegang kuat. Harusnya diselaraskan dengan itu. Tidak cuman ingin viral, ingin mendapatkan followers yang banyak, ingin FYP segala macam. Ya, jadi tujuannya bukan hanya sekedar itu. Apalagi Rasulullah SAW sudah peringatkan, siapa yang melakukan suatu kebaikan lalu kemudian dicontoh oleh orang lain, maka dia akan menjadi wasilah kebaikan di tengah-tengah masyarakat, dan dia akan dapatkan pahala. Ketika orang lain melakukannya,
lalu kemudian orang itu dapat pahala, maka pemberi jalan ini juga akan dapat pahala. Tapi sebaliknya, ketika kita yang memberikan wasilah keburukan kepada orang lain, awak bacarui, dicontoh di anak-anak muda misalnya kan, dicontoh oleh masyarakat, lalu dikembangkan pula sebagai garah, sebagai hiburan segala macam, apapun itu tujuannya, maka kita menjadi wasilah. Kita telah menjadi wasilah berkembangnya nilai-nilai keburukan di tengah-tengah masyarakat, dan dosanya kembali ke kita. Dosanya akan kembali ke kita. Maka Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita saling mengingatkan. Kita saling mengingatkan bahwa apa kaul-kaul hendaknya, ucapan-ucapan yang kita keluarkan dari lisan kita itu hendaknya ucapan-ucapan yang punya makna, ucapan-ucapan yang punya nilai, sehingga nilai-nilai kebaikan itu berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kan tidak ada salahnya kemudian, bahkan lebih bagus kalau kita menjadi konten-konten kreator nilai-nilai kebaikan. Kita kembangkan nilai-nilai dakwah misalnya, share dakwah-dakwah. Kita tidak bisa berdakwah Ustaz, banyak ustaz-ustaz kita yang hebat-hebat, lalu kemudian kita share, itu akan menjadi jalan kebaikan bagi kita. Jadi bukan hanya sekedar menghibur, bukan hanya sekedar menghibur lalu kemudian hiburan itu viral, dosanya ke kita, dosanya ke kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang mampu menjaga qaulan sadida, perkataan-perkataan yang benar itu yang dia ucapkan, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji kemudian. Apa janji Allah? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima, kata Allah. Ketika kita mampu menjaga stabilitas keimanan dan ketakwaan kita dengan tetap mengontrol lisan kita, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan yuslih lakum a'malakum, akan Allah perbaiki amal-amal kita. Jadi orang kalau kato-katonya tajago, insyaallah amal-amalnya pun akan tajago. Tapi kalau kato-kato lah bakal leperan istilahnya, lah sembarang keluar dari mulut awal itu, maka amal-amalannya akan berantakan. Amalan-amalannya akan hancur-hancuran, akan kehilangan nilai dia, akan kehilangan makna. Begitu dia. Wa yaghfir lakum dunubakum. Ketika yang keluar itu kata-kata yang indah, kata-kata yang penuh makna, qaulan sadida, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Walaupun kita misalnya tidak minta ampun secara langsung, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, Allahumma anta rabbi, dan seterusnya itu. Walaupun awak tidak minta ampun secara langsung, ketika awak mengucapkan kata-kata yang qaulan sadida saja, itu sudah menjadi alasan bagi Allah untuk bisa mengampuni kita. Ini luar biasanya. Jadi dengan qaulan sadida, perkataan yang baik itu akan menimbulkan ampunan Allah, itu akan mendatangkan ampunan Allah bagi kita. Dan tidak hanya sampai di situ, faqad faza fawzan 'azima, kata Allah. Allah akan memberikan kemenangan yang sangat besar. Apa kemenangan yang sangat besar itu? Di dunia ataupun di akhirat. Maka tidak ada salahnya Bapak Ibu, ketika kita mengucapkan kata-kata yang baik, maka kemenangannya apa? Kemenangan duniawi kita akan dapatkan, apalagi kemenangan akhirat. Bapak Ibu, bagian terakhir dari kajian zuhur kita pada hari ini, sekali lagi mari kita jaga ucapan kita. Diam itu emas, diam itu emas. Apakah kita harus diam saja? Tentu tidak. Berbicara di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan ucapan-ucapan yang tepat, insya Allah itu akan menjadi berlian buat kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.